Agar rezeki kita berkah teman-teman, saya menyiapkan ada 16 poin yang harus diperhatikan. Dan satu sama yang lain berkaitan. Yang pertama, yang paling sederhana dan selalu dilakukan bisa, syukur. Bersyukur teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun mungkin di mata kita sedikit. Walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat atau tidak baik misalnya, itu kurang baik. Seperti orang lapar misalnya, orang haus. Orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah paham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan. 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, kasih apalah di sini Makassar coto, kasih sop saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang Alhamdulillah lapar. Bukan aduh lapar. Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh. Padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus, Alhamdulillah haus. Karena dengan haus nikmat minum. Kita kalau lagi puasa, musim kemarau, kemudian pas buka puasa minum 1 teguk air es, luar biasa nilai. Tapi kalau orang tidak lagi haus, maka dia tidak tahu. Karena kalau kita lagi tidak haus, ditawarin sama teman mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih. Karena lagi nggak haus. Coba kalau haus kita milih, minta air es yang dingin. Sama dengan capek. Capek itu banyak orang mengeluh, aduh capek, pulang rumah langsung tidur. Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus, malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Hah? Berarti capek itu sebuah nikmat. Kan itu? Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian. Nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Keluh kesah. Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa saja. Alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar hujan lebat. Tak usah kita meluh kesah. Karena bila kita keluh kesah hujannya tetap turun, gitu kan? Baik, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata, dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja. Pesawat masih ada. Kemudian tiba-tiba saja ditutup counternya. Pengusaha di bisnis kelas, paspornya pun businessman, biasanya diprioritaskan. Enggak, kata orang counternya enggak bisa lagi. Muslim ini, orang Muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya ada meeting, saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Oh nggak bisa. Udah nggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha nggak bisa. Akhirnya tunda pesawat setelahnya 4 jam selisihnya. Baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah take off pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeluh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan Alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah. Semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Gak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita, sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 15, dalil tentang syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala dan kalian dusta dalam hal itu. Misal orang sembah berhala, patung, dia bohong itu. Dia yang pahat, dia yang warnain, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Kata Allah itu bohong. Jimat, kain, kertas, dijahit-jahit, digantung di badannya. Baru dia bilang itu bisa berikan manfaat. Padahal dia lebih besar dari jimatnya. Hah? Bagaimana bisa dia berfaham seperti itu? Atau apalah ya, khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Semua itu kedustaan kata Allah. Muka bumi ini teman-teman semuanya sudah diciptakan sama Allah dengan keamanan dan ketentraman. Manusia yang besar-besarkan itu. Seperti contoh misalnya di kampung-kampung kita sering orang kalau lewat di jembatan, oh di sini ada buaya putih. Ada inilah, ada itulah. Bohong, nggak pernah ada beritanya. Dari mana ada buaya putih ini? Tapi diberitain begitu. Nanti dibumbu-bumbuhin, jadi masalah. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Itu buminya Allah, sungainya Allah, tanahnya Allah, nggak ada sama sekali. Seorang mukmin mau hidup di hutan, mau hidup di lautan, di atas gunung, semuanya aman, tentram. Allah jaga ini semua dengan malaikatnya. Cuma syaitan menakut-nakuti dia. Ya? Orang-orang Arab jahiliyah
Dikatakan dalam sebab turunnya surat Jin, itu mereka kalau jalan perjalanan kemudian tiba di sebuah lembah, penjaga atau pemimpin kafilahnya membawa setengah bekal makanan, bawa di lembah, baru mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Kata Allah, fazaduhum rahaqa, maka syaitan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Jangan berlebihan. Kuasa Allah, kita dibuat tenang, aman, nikmatin yang halal, kerjakan perintah, tidak ada yang ganggu, mustahil. Sudah kuasa Allah. Dikatakan di sini, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun rezeki buat kalian. Fabtagu indallahir rizq. Maka hanya sembahlah Allah saja dan minta rezeki kepadanya. Wa'buduhu washkuru lah. Tunduklah padanya dan juga bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita, washkurulah, nikmati dan syukuri. Yang kedua teman-teman sekalian adalah dari 16 poin, berinfak dan bersedekah. Dan ini sering saya ingatkan dalam pengajian saya, mungkin teman-teman yang mengikuti di YouTube sudah sering dengar kalimat ini, maka saya ingatkan kembali. Kita berbeda orang Islam dengan sistem kapitalis. Kapitalisme mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Kalau Islam beda. Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya, berinfak pangkal kaya. Beda konsepnya, nabung berarti tidak dikeluarkan, infak berarti keluarkan, tidak bisa ketemu ini. Makin banyak kita keluarkan di jalan Allah, makin banyak rezekinya. Itu rahasianya. Kalau kapitalis tidak, makin sering nabung makin kaya. Karena secara hitung-hitungan bertambah di rekeningnya. Seperti itulah. Padahal sebenarnya pemahamannya berbeda. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Teman-teman, Allah ini menjanjikan kepada kita, kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah, banyak sekali manfaatnya. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang khusus berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak, dan yang satu mengatakan, ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan. Allah nggak akan kasih. Kemudian juga teman-teman sekalian, Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat loh, 1000%. Kalau di masjid ini misalnya ada seseorang datang, orangnya kita kenal secara nasional, kemudian punya perusahaan besar, kemudian jelas ya, usaha-usahanya jelas segala macam, dan produk yang dijual juga menguntungkan, lalu dia tawarkan ke kita, nih siapa yang ikut investasi, misal 100 juta, dia dapat akhir bulan 100%, jadi 200 juta. Kita sudah kenal orangnya, tahu perusahaannya, tahu produknya, orang bahkan berlumba-lumba mau investasi ditawarkan. Siapa yang mau berinfak, saya akan kasih 100% keuntungan. 100 juta dari 200 juta akhir bulan. Saya yakin orang berlumba-lumba untuk ikut. Allah memiliki perusahaan depan mata kita, tanda kutip ini, tanda kutip. Jangan disalahpahami kalimat perusahaannya. Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata. Pohon-pohon ini, kita sendiri, udara yang kita hirup, matahari yang terbit. Ini jelas depan mata kita produknya Allah ini. Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan diantaranya sedekah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%. Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu, tinggal nunggu saja.